Halo kepada para sahabat, teman-teman guru yang dalam proses menjalani PPG. Berikut akan saya jelaskan mengenai pengalaman untuk mengisi pembuatan rencana aksi, yaitu di bagian refleksi. Oke, pertama kita buka dulu ke bagian LMS-nya. Yang selanjutnya bagian itu baru tautan LMS. Oke, ini bagian pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, yang saya maksud di situ tadi yaitu pembuatan yang bagian ini pembuatan rencana evaluasi, yaitu mengenai ini unggah tagihan per teaching, yaitu pembuatan rencana evaluasi ya, bagian 7G. Apa saja yang diunggah seperti ini? Nah, berikut akan saya tampilkan mengenai pengalaman yang sudah saya lakukan sebelumnya, yaitu ya, ini pembuatan rencana evaluasi di sini yang menyangkut jurnal refleksi, lembar observasi, penilaian hasil wawancara, hasil survei kepada murid atau guru atau kepala sekolah atau orang tua. Dan yang kelima, artefak hasil belajar siswa. Oke, yang pertama saya tunjukkan di sini mengenai jurnal refleksi. Ya, jurnal refleksi di sini, di mana sebelumnya di situ ada dibuat mengenai jurnal refleksi, yaitu bagian PPG-nya. Nah, di situ ada kolom komponen refleksi yang diperoleh, kendala yang dihadapi, tindakan lebih lanjut. Jadi yang komponen refleksi pertama identifikasi masalah yang diperoleh apa? Jadi dari proses pembelajaran mengidentifikasi penyebab masalah dalam pembelajaran yang saya alami dan mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah, dan saya tuangkan dalam LK11 yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, kendala di sini yaitu kesulitan dalam proses menganalisis penyebab masalah. Tindak lanjutnya yaitu melakukan diskusi aktif di dalam ruang kolaborasi. Begitu juga dengan yang kedua, eksplorasi penyebab masalah. Ya, yang di sini yang diperoleh apa? Yaitu mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Ya, sampai ke bagian penentuan penyebab masalah seperti ini. Baru bagian B-nya yaitu pengembangan perangkat ya. Eksplorasi alternatif solusi ya, di mana di situ yang diperoleh melakukan bagian kajian literatur ya untuk mengeksplor alternatif solusi. Kesulitan di sini yaitu melakukan wawancara karena waktu narasumber yang tidak ada. Misalnya di sini pengalaman yaitu menyesuaikan waktu terhadap kepala sekolah. Kadang kepala sekolah di sini bisa bertugas ke dinas atau ke tempat yang lain, maka bisa digantikan dengan wakil kepala sekolah di bagian kurikulum. Jadi yang tindak lanjutnya di sini yaitu melakukan atau mencari kajian literatur dari berbagai sumber agar solusi di bagian ini didapatkan benar-benar yang relevan, yang sesuai dengan juga kondisi sekolah. Jadi di sini tadi bukan hanya kepala sekolah. Kalau kepala sekolah berhalangan bisa digantikan dengan wakil kepala sekolah. Baru menyesuaikan waktu juga terhadap pengawas sebagai di sini pakar, bisa juga dengan dosen, ini juga yang paling sulit. Baru penentuan solusi di sini ya. Seperti ini contoh yang saya buat sebelumnya. Baru penyusunan RPP, yaitu kesulitan di sini memilih model belajar yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Tetapi di sini sebelumnya pengalaman model pembelajaran sudah ditentukan ya, yaitu model PBL dan PJBL. Baru pengembangan bahan ajar yang menjadi kesulitan di sini yaitu membuat bahan ajar yang kreatif dan inovatif, terutama juga yang berkaitan dengan media atau IT juga. Baru penyusunan LKPD. Nah, yang menjadi tantangan juga di sini yang menjadi pertimbangan yaitu waktu ya, yang sangat singkat yang dilakukan oleh siswa. Baru penyusunan instrumen penilaian. Nah, yang menjadi kesulitan juga di sini yaitu bingung dalam membuat rubrik penilaiannya. Jadi harus mencari dari sumber-sumber
yang eh, bagus dari internet, yang jelas dia sumbernya. Baru setelah dari nomor satu tadi jurnal refleksi PPG, baru ke yang kedua jurnal refleksi guru. Di sini kepada kita yang bersangkutan. Jadi di sini saya buat 4 pertanyaan yang menjadi refleksi, yaitu apakah kegiatan pembukaan pembelajaran yang saya lakukan dapat mengarahkan atau memotivasi? Karena di sini masalah yang saya angkat yaitu rendahnya motivasi belajar siswa ya. Baru kedua, bagaimana tanggapan siswa terhadap materi ajar yang kita sajikan. Baru bagaimana respon siswa terhadap media. Baru bagaimana tanggapan siswa terhadap kegiatan belajar yang telah saya rancang. Setelah refleksi dari guru 1-2, maka lanjut ke 1-3, yaitu refleksi pada siswa. Nah, pada tahap ini anak-anak diajak untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Mulai dari awal, yaitu pembukaan inti sampai akhir. Nah, ini dibuat pertanyaan kepada siswa. Bisa sebenarnya tanpa pertanyaan, tapi dalam hal ini saya ajukan mengenai pertanyaan, yaitu sebanyak 4. Yaitu apa hal yang paling anak-anak kuasai setelah pembelajaran hari ini. Maka di sini mereka tuliskan nanti apa hal yang belum anak-anak kuasai setelah pembelajaran, ya. Baru apa hal yang masih membingungkan. Baru yang keempat di sini, setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya apa, ya. Baru setelah refleksi dari siswa, lanjut ke bagian 2, yaitu lembar observasi. Yang pertama 2.1, yaitu yang saya buat sebelumnya, lembar observasi keterampilan, yaitu keterlaksanaan pembelajaran ya. Ini yang saya buat kolomnya. Pertama di sini komponen observasi, di sini nanti berbentuk nampak atau tidak ya, bisa di checklist. Nah, penayang tujuannya ada atau tidak. Baru ini pemberian persepsi, penagihan tugas, pemberian motivasi. Nah, masuk ke bagian kegiatan inti, ada tidak permasalahan atau penggalian pertanyaan terhadap peserta didik, sampai ke pemberian materi penguatan. Baru penutup di sini menyimpulkan pembelajaran, tetap dibuat yaitu refleksi, karena di sintaksnya PBL atau PJBL juga ada di bagian refleksi. Baru menyampaikan kegiatan pada pertemuan selanjutnya, serta menyampaikan tugas evaluasi kepada peserta didik. Baru yang selanjutnya 2.2, yaitu bagian lembar observasi kegiatan belajar siswa ya. Nah, di sini nanti dituliskan oleh kelompok berapa, baru nama peserta didiknya siapa di sini. Nah, di sini nomor siswa atau skor. Nah, di sini siswa yang pertama skornya berapa nanti, misalnya mengikuti dengan kurang baik kalau dia 1, itu yang diisi di sini, atau juga mengikuti dengan cukup baik kalau dia skor 3 dengan baik, skor 4 dengan sangat baik. Dimana dari pendahuluannya berdoa, membaca tujuan pembelajaran, memperhatikan ya. Baru kegiatan inti, memahami permasalahan, menyampaikan pertanyaan, sampai kegiatan penutup. Ini yang menjadi lembar observasi kegiatan belajar siswa. Baru yang 2.3, yaitu lembar observasi oleh observer ya. Ya atau tidak, di sini bisa ada ditambahin nanti keterangannya, yaitu kemampuan membuka pelajaran, menarik perhatian siswa untuk memfokuskan diri dalam memulai pembelajaran. Bisa di checklist di sini atau di sini kalau memang tidak ada. Sampai begitu juga dengan progres pembelajaran, kejelasan suara dalam komunikasi dengan siswa. Jadi ini bisa diganti dengan kata-kata yang lain ya. Baru yang poin ketiga, penguasaan materi, bagaimana kejelasan memposisikan materi ajar dengan yang disampaikan pada materi yang terkait. Baru kejelasan menerangkan berdasarkan tuntunan aspek kompetensi dari segi kognitifnya, afektifnya, dan psikomotor. Begitu juga dengan yang keempat, yaitu implementasi langkah-langkah pembelajaran atau skenario-nya ya. Oke, setelah observer tadi, yang 2.4 yaitu observasi penilaian sikap. Di sini yang saya ambil hanya 3, tanggung jawab, ingin tahu, dan disiplin. Nama siswa di sini, nah di sini 1, 2, 3, 4. 1 ini seperti apa? Maka di sini kalau dia bagian tanggung jawab, kalau dia 4 di bagian ini, maka sangat tertib saat pembelajaran dengan tidak membuat kegaduhan, tidak mengganggu teman, dan tidak melakukan kegiatan lain di luar proses pembelajaran.
Kalau dia 1, maka tidak tertib saat pembelajaran dengan membuat kegaduhan, mengganggu teman, melakukan kegiatan lain di luar proses pelajaran. Ya, begitu juga ingin tahu, ada rubriknya di sini 4, yaitu menunjukkan rasa ingin tahu yang sangat besar, antusias dan sangat aktif dalam kegiatan kelompok ya. Baru begitu juga dengan disiplin ya. Disiplin juga rubriknya 4, 3, 2, 1. Kalau dia 4 yaitu tiba tepat waktu dalam ruang kelas atau mungkin di laboratorium jika dilakukan. Memakai seragam sekolah lengkap, yaitu yang menyangkut dengan seragam sekolah, dasi, atribut, dan nama. Dan juga mengumpulkan kertas jawaban tepat waktu ya. Nah, rubrik penilaiannya di sini, maka nilainya jumlah skor pencapaian dibagi skor maksimal dikali dengan 100. Nah, ini nanti dikonversi. Jika A sangat baik, nilainya 100 sampai 80. B baik 70 sampai 79. Maka C itu cukup 60 sampai 69. Dan D kurang baik itu lebih kecil dari 60 ya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai 2.5 yaitu observasi penilaian eksperimen. Aspek yang dinilai di sini ada 4 yaitu pemilihan alat dan bahan tepat waktu, merangkai alat tepat dan rapi, langkah kerja dan pelaksanaan tepat, baru mencatat dan mengolah data dengan tepat. Jadi skornya di sini nanti berapa di sini, apakah 1 atau 4, maka ini dijumlah ya skor perolehan. Nah, rubrik penilaian pemilihan alat dan bahan tepat di sini, kalau dia 4 maka alat dan bahan yang dipilih tepat dan tata rapi. Ya, begitu juga dengan merangkai alat tepat di sini, skor maksimalnya 4 ya. Maka rangkaian alat tersusun dengan benar dan tepat, rapi dan memperhatikan keselamatan kerja. Baru langkah kerja dan pelaksanaan yang tepat, maka kalau dia 4, langkah kerja sesuai dengan waktu dan pelaksanaan yang tepat. Baru begitu juga dengan aspek mencatat dan mengolah data dengan tepat. Kalau dia 4 yaitu mencatat dan mengolah data dengan tepat dan lengkap ya. Maka nilai di sini jumlah skor pencapaian dibagi skor maksimal dikali 100. Berapa nanti di sini yang dicapai ya? Itu yang dibuat di sini kali skor maksimal dikali dengan 100. Baru bagian 3 yaitu penilaian hasil wawancara. Nah, di sini wawancara dilakukan selama dan atau setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Dilakukan dengan secara terbuka. Nah, ini contoh pertanyaan untuk wawancara terhadap siswa, di mana yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini? Nah, itu menjadi pertanyaan wawancara. Baru bagaimana pendapat kalian mengenai metode yang digunakan hari ini? Ya, ini untuk siswa ya. Ini ada kesalahan teknis ini. Menyenangkan kenapa, tidak menyenangkan kenapa, atau mendukung pencapaian kompetensi, dibuat alasannya. Baru bagaimana pendapat kalian mengenai media yang Bapak gunakan hari ini. Baru apakah menarik atau mendukung pencapaian kompetensi. Apa saran kalian untuk pembelajaran kita untuk berikutnya? Ini wawancara untuk siswa. Jadi cukup 4, nggak usah terlalu banyak. Baru wawancara pada guru atau kepala sekolah. Nah, pertanyaannya di sini ada saya buat hanya 3. Nah, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang metode atau model pembelajaran yang dilakukan pada hari ini? Tentu di sini ada observernya guru atau kepala sekolah. Jadi mereka ada pada saat pembelajaran nanti berlangsung. Apakah membuat siswa semakin termotivasi? Nah, tentu di sini masalah yang saya angkat sebelumnya yaitu rendahnya motivasi. Harus ada kesesuaian juga ya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai media ya yang digunakan? Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan? Jadi di sini bisa contoh pertanyaan. Itu bagian B. Baru ada yang keempat yaitu hasil survei kepada murid atau guru atau kepala sekolah atau orang tua. Nah, kepada survei yang pertama 4.1 orang tua. Petunjuk dari sini dengan memberikan centang terhadap deskriptor pada peserta didik sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, di sini saya mendapatkan informasi yang jelas tentang perkembangan anak saya dibuat di sini. Baru anak saya mengerti tugas-tugas, anak saya terlibat bahagia dan senang ke sekolah. Baru anak saya mau mengerjakan PR.
baru orang tua memberikan respon positif terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin di sini ya orang tua tidak ada dalam proses pembelajaran, tetapi mungkin bisa mereka mendapat informasi dari anaknya menjadi sumber informasi yang diceritakan nanti di rumah. Baru orang tua memberi saran untuk perbaikan pembelajaran yang tidak dilakukan. Kalau ada mungkin komentar yang lain boleh ya. Baru 4.2 yaitu survei kepada kepala sekolah. Nah, di sini tetap dengan memberikan centang pada deskriptor. Nah, di sini saya buat contohnya hanya 4. Guru atau kepala sekolah memberi respon positif terhadap pembelajaran. Apakah di sini atau di sini? Baru memperbincangkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan atau mengapresiasi atau memberi saran perbaikan. Bisa dilanjut jika ada lagi yang muncul atau yang perlu perbaikan. Oke, yang kelima yaitu artefak hasil belajar siswa ya. Nah, di sini artefak ini bisa ya, yang dimaksud di sini yaitu produk ya, produk hasil karya siswa. Ini yang saya buat seperti ini ya. Aspeknya ada bagian perencanaan, ada pelaksanaan, ada laporan proyek. Nah, skornya 1, 2, 3, 4. Dari perencanaan, kalau dia 1, 2, 3, 4, kalau 1 yaitu tidak sesuai materi pembelajaran. Ini saya buat 5 ya, harusnya kurang. Ya, benar ya. Di sini 5. Kalau dia 5 yaitu sesuai materi pembelajaran original dan kontekstual. Itu di bagian yaitu topiknya ini ya. Baru rumusan judul ini juga ada di sini. Baru yang selanjutnya tahapan proyek, proses proyek di sini. Kalau dia 5 yaitu lengkap, sistematis dan metodologis, dia lengkap dia langkah-langkahnya dan tidak melompat-lompat dia ya. Ini kurang lengkap. Kalau 4 yaitu metodologisnya di sini yang kurang lengkap ya. Baru kalau dia 1 kurang lengkap, kurang sistematis, kurang metodologis ya. Itu mengenai tahapan proyek. Baru monitoring di bagian ini yaitu ada 5 juga. Baru kalau dia 5 yaitu sesuai tahapan proyek, jadwal jelas, ada lembar dan kemajuan ya. Nah, pedoman penskoran di sini, aspek yang diukur di sini kan ada 11. Ada 11 aspek ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi 11 aspek. Maka skor maksimum di sini 55 karena ini kan di sini 5. Jadi kalau misalnya ini 55 semua, maka dia menjadi 55. Maka nilainya jumlah skor pencapaian dibagi skor maksimal 55 dikali 100 ya. Itu yang menjadi nilainya. Oke. Ini yang saya buat pengalaman saya yang sebelumnya. Semoga bisa menjadi masukan dan dapat bermanfaat. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.